Bahkan SBY juga menyinggung soal skenario gelap dan juga menyinggung masa depan bangsa ini yang katanya akan suram. Ini apalagi bos, apalagi yang suram, apanya yang gelap? Jangan-jangan ini cuma halusinasi Demokrat saja, iya kan? Kalau menurut saya, bukankah yang suram dan gelap itu adalah Partai Demokrat saat ini? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Baru-baru ini, kader Gerindra yang bernama Fadlizon melontarkan pernyataan bahwa sebaiknya Densus 88 anti teror itu dibubarkan, begitu kata Fadlizon. Nah, jadi ceritanya itu begini. Komentar Fadlizon itu bermula ketika ada berita yang berjudul Densus 88 klaim Taliban menginspirasi teroris Indonesia. Nah, dalam judul berita tersebut, ada pernyataan Direktur Pencegahan Densus 88, yaitu Kombes M. Rosidi. Beliau menyatakan bahwa kemenangan Taliban di Afghanistan itu dapat menginspirasi kelompok teroris di Indonesia, meski memiliki paham berbeda soal agama. Nah, tentu pernyataan Densus 88 itu bukan tanpa alasan. Karena hal tersebut sudah berdasarkan rujukan dari hasil pemeriksaan terhadap anggota Jamaah Islamiyah yang ditangkap baru-baru ini di Bekasi dan di Jakarta. Nah, dalam interogasi terhadap salah satu pimpinan Jamaah Islamiyah yang dilakukan oleh pihak Densus 88, dia mengaku bahwa dalam ceramahnya, dia menyampaikan kepada jamaahnya untuk terus istiqomah sebagaimana yang dilakukan oleh Taliban. Begitu menurut keterangan dari pihak Densus 88. Nah, jadi sudah jelas kan bahwa memang kemenangan Taliban di Afghanistan itu dijadikan semangat dan inspirasi bagi kelompok teroris di Indonesia. Yang mana salah satunya mereka ini adalah kelompok Jamaah Islamiyah. Jadi kenapa Fadlizon harus emosi ketika pihak Densus 88 mengungkap fakta tersebut? Bahkan Fadlizon sampai menyatakan keinginannya agar Densus 88 ini dibubarkan saja. Ada kepentingan apa di balik semua itu? Nah, saya akan jelaskan semua itu dalam episode Okedum kali ini. Yang jelas, kalau boleh memilih ya, menurut saya akan jauh lebih baik jika Fadlizon yang bubar atau mengundurkan diri dari anggota DPR RI ketimbang Densus 88 yang harus dibubarkan. Alasan saya cukup simpel sih, karena memang Densus 88 ini jauh lebih berguna dan bermanfaat daripada seorang Fadlizon yang menurut saya tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, sekarang coba cek saja, sudah berapa banyak kelompok teroris yang ditangkap oleh pihak Densus 88? Dan sudah berapa banyak aksi teror yang berhasil digagalkan oleh pihak Densus 88? Sementara seorang Fadlizon selama ini justru terlihat lebih dekat dengan kelompok kanan dan kelompok fundamentalis itu. Seperti HTI dan FPI yang kita tahu selama ini sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Jadi wajarlah jika kemudian Fadlizon ini meminta agar Densus 88 dibubarkan. Ya karena memang Fadlizon ini dekat dengan kelompok itu. Nah, bukan rahasia umum lagi selama Fadlizon berada di DPR RI, dia bukannya sibuk berbakti kepada negara ini, namun justru terkesan hanya menjadi benalu dan sering bikin gaduh. Contoh saat kasus Ratna Sarumpait misalnya. Saat itu Fadlizon dengan percaya diri menyebarkan hoax dan fitnah yang sangat keji terhadap negara. Katanya Ratna Sarumpait ini dikeroyok orang sampai mukanya lebam, sampai mukanya ini babak belur. Padahal muka Ratna Sarumpait itu lebam karena habis operasi plastik, bukan karena dikeroyok oleh sekelompok orang. Nah, bukan cuma itu, contoh lainnya lagi. Tahu tidak, di dalam ruangan kerja Fadlizon itu terdapat layar ukuran raksasa. Untuk apa layar ukuran raksasa itu? Ternyata layar ukuran raksasa itu untuk main Twitter. Nah, parahnya, dia ini juga pernah kepergok nge-like akun porno di Twitter. Coba bayangkan, inikah yang namanya wakil rakyat kita? Inikah yang namanya wakil rakyat yang katanya memikirkan nasib rakyat? Tentu kalau menurut saya itu jauh sekali dengan ukuran tersebut. Nah, jujur saja ya, saya tidak habis pikir, kok bisa di dalam ruangan disediakan layar ukuran raksasa, tapi malah dibuat untuk main Twitter. Lah ini gimana ceritanya bos? Padahal gaji dan tunjangan anggota DPR RI itu sangat besar sekali. Mereka digaji pakai uang rakyat, semua biaya hidupnya ditanggung oleh pajak rakyat. Mulai dari fasilitas mobil, kemudian rumah, tagihan listrik, makan, minum, dan semuanya ini ditanggung oleh pajak rakyat.
Nah, tapi pertanyaannya, adakah motif lain di balik pernyataan Fadlizon yang meminta agar Densus 88 dibubarkan? Kalau menurut saya, bisa jadi itu ada unsur politis untuk menarik suara atau konstituen dari kelompok fundamentalis. Mereka adalah kelompok yang gemar menggunakan agama untuk kepentingan syahwat politik mereka. Ya maklum saja, dulu partai Fadlizon ini kan didukung oleh kelompok itu. Dan setelah Prabowo masuk di kabinet Jokowi, dukungan dari kelompok itu pun mulai memudar. Kenapa bisa begitu? Ya mereka pasti kecewa lah karena merasa ditinggal oleh Prabowo, ya kan? Ya ini kan ibarat sepasang sejoli saja yang sudah pacaran sejak lama. Kemudian keduanya ini sudah bersenang-senang bersama, mimpi akan hidup bahagia bersama. Gak taunya malah ditinggal menikah dengan orang lain. Ya pastinya kecewa berat lah, ya kan? Nah, itulah mengapa Fadlizon ini harus bekerja keras saat ini untuk bisa meyakinkan dan menarik kembali simpati kelompok kanan itu. Apalagi Demokrat baru-baru ini melalui statement SBY juga menyatakan ingin mengembalikan kejayaan Islam, begitu kata SBY. Lah ini apalagi? Bukan hanya itu, bahkan SBY juga menyinggung soal skenario gelap dan juga menyinggung masa depan bangsa ini yang katanya akan suram. Ini apalagi bos, apalagi yang suram, apanya yang gelap? Jangan-jangan ini cuma halusinasi Demokrat saja, ya kan? Kalau menurut saya, bukankah yang suram dan gelap itu adalah Partai Demokrat saat ini? Benar gak? Ya jadi kenapa yang suram itu harus masa depan bangsa kita? Kenapa yang suram itu harus Indonesia? Padahal yang suram itu ya kalau menurut saya Demokrat lah. Nah, sekarang coba lihat saja. Pandemi sudah mulai bisa ditekan. Kegiatan ekonomi juga sudah mulai menggeliat lagi. Cadangan devisa negara kita ini juga mencatatkan rekor tertinggi. Bayangkan, rekor tertinggi. Jadi apa masalahnya? Pembangunan infrastruktur itu juga tetap berjalan. Tidak ada satupun proyek infrastruktur yang mangkrak seperti di era SBY. Jadi masalahnya apa? Tidak ada. Yang bermasalah itu ya Demokrat lah. Karena sekarang ini Demokrat sedang digugat oleh Muldoko dan kebetulan pengacaranya itu adalah Yusril Iza Mahendra, mantan menterinya SBY dulu. Nah, jadi saya pikir memang statement SBY itu karena kepanikan Demokrat yang digugat oleh pihak Muldoko. Makanya jangan heran jika nanti narasi-narasi agama ini akan dimainkan untuk mendapatkan dukungan politik. Jika situasinya seperti itu, bisa saja Gerindra dan Demokrat nanti akan bersaing untuk memperebutkan suara dari kelompok yang sama, yaitu kelompok yang gemar memainkan isu agama untuk komoditas dan kepentingan politik mereka. Nah, jika itu sampai terjadi, saya jadi kasihan dengan orang seperti Rizik Syihab dan kelompok-kelompoknya itu. Ya, coba perhatikan saja, meski mereka ini sering sekali menggunakan agama sebagai komoditas transaksional politik, dan mereka juga sudah jatuh bangun mendukung elit politik tertentu, tapi sekarang Rizik malah mendekam di dalam jeruji besi. Ya, kasihan sekali kalau menurut saya Rizik Syihab ini. Dan malangnya, tidak ada satupun politisi yang didukung Rizik Syihab selama ini yang bisa menyelamatkannya dari jeratan kasus hukum yang sedang dihadapinya saat ini. Malah Prabowo yang dulu didukung oleh Rizik Syihab, sekarang ini malah menjadi pembantu Jokowi. Lah ini kan telak sekali kalau menurut saya. Nah, sebelum saya akhiri opini Okedum kali ini, saya ingin menegaskan buat Fadlizon yang katanya ingin membubarkan Densus 88 anti teror. Tolong dicatat ya, Densus 88 ini tidak dibentuk untuk memerangi agama tertentu, apalagi Islam. Tapi Densus 88 dibentuk untuk memerangi radikalisme dan terorisme. Jika kemudian ada kelompok teror yang mengatasnamakan Islam, maka justru merekalah yang menciptakan Islamofobia. Merekalah yang seharusnya dilawan, bukan malah pihak Densus 88 atau pihak yang memerangi mereka yang harus dibubarkan. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Silahkan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Buat Densus 88 anti teror, maju terus dan jaga NKRI. Saya dan jutaan masyarakat Indonesia lainnya akan terus mendukung pemberantasan radikalisme dan terorisme di negara yang kita cintai ini. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.